Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belinda Nur Ramadhani dengan NIM 0403-128-2126-042. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Hafid dengan absen 76 dan ujung NIM 80. Selamat siang, perkenalkan nama saya Gina Alvinia Salim dari ujung NIM 82 dengan absen 78. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan definisi dari afraksi, faktor penyebab terjadinya afraksi, patogenesis, dan gambaran klinis. Afraksi adalah defek berbentuk irisan pada daerah servikal gigi yang dimana hilangnya struktur mikro dari substansi gigi di area konsentrasi. Tekanan yang disebabkan oleh beban atau kekuatan abnormal pada oklusal gigi yang kemudian terjadi flexure pada gigi yang mana selanjutnya dapat terjadi keausan pada leher gigi. Lesi ini sering ditemukan pada orang dewasa. Nah, di sini apa aja ya faktor-faktor yang dapat membuat lesi afraksi ini? Coba kita lihat. Etiologi yang pertama, afraksi dapat terjadi akibat kebiasaan menggesekkan atau menggertakkan gigi yang dilakukan secara tidak sadar, yang biasa disebut sebagai bruxism. Bruxism biasa terjadi pada malam hari ketika tidur. Kebiasaan yang dilakukan secara tidak sadar ini sangat merusak gigi. Ketika kita menggigit atau mengunyah makanan, kita tidak melakukannya dengan kasar, karena otak sadar kita tahu kita tidak perlu menggigit terlalu keras. Tapi saat menggertakkan gigi dalam tidur, otak tidak lagi memiliki kendali atas kekuatan tekanan. Ini berarti rahang bisa mengerahkan kekuatan 3 hingga 10 kali lebih banyak daripada saat kita biasanya mengunyah makanan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya afraksi. Nah, seperti yang udah dijelasin di video tadi, selain bruxism, ada lagi loh faktor yang mempengaruhi terjadinya lesi afraksi, yaitu maloklusi. Nah, tapi apa ya maloklusi itu? Nah, maloklusi adalah bentuk hubungan rahang atas dan rahang bawah yang menyimpang dari bentuk standar pada lengkung gigi yang normal. Maloklusi dapat disebabkan karena tidak adanya keseimbangan dentofasial sehingga dapat mengganggu pengunyahan di mana perubahan fisiokimia oleh tekanan horizontal pada tono gigi yang berakibat hilangnya struktur gigi di daerah leher gigi sehingga terjadinya hipersensitivitas dentin. Penyesuaian oklusi ini juga sangat penting dilakukan pada lesi afraksi agar konsentrasi tekanan di leher gigi dapat berkurang. Penyesuaian oklusi dilakukan pada daerah oklusal gigi yang ditandai adanya faset atau yang mengalami atrisi. Nah, gigi yang paling sering terkena lesi afraksi yaitu premolar karena bentuk anatomisnya. Sebenarnya, faktor yang dapat membuat lesi afraksi ini sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita seperti pasta gigi. Nah, kandungan pasta gigi yang abrasif ini dapat membuat lesi abrasif. Seperti 1. Kandungan karbonat seperti sodium biokarbonat dan kalsium biokarbonat. Yang kedua ada silika, yang ketiga itu ada fosfat yaitu diskalsium fosfat, sodium metafosfat, dan kalsium pitafosfat. Dan juga kebiasaan sikat gigi yang salah seperti menyikat gigi dengan sikat gigi berbulu keras dapat juga karena sikat gigi dengan arah yang salah seperti secara horizontal. Dan tekanan oklusal sangat mastifikasi juga dapat mempengaruhi sejumlah gaya yang kompleks pada oklusal gigi, dan tekanan aksial yang tidak sejajar pada gigi akan meningkatkan tekanan tensil yang terkonsentrasi di leher gigi. Tekanan oklusal ini memberikan gaya renggang tekanan pada gesekan pada leher gigi. Afraksi terjadi karena oklusal yang terjadi sepanjang sumbu horizontal atau dapat berupa gaya tarik atau tekan. Pada kondisi oklusi gigi normal, tekanan tersebut akan diarahkan pada apikal gigi. Namun, saat kondisi seperti bruxism, maloklusi, serta adanya tekanan oklusal saat mastikasi, tekanan tersebut akan diarahkan ke lateral menuju ke cemento enamel junction. Gaya tarik dan tekan secara bergantian dapat menyebabkan flexure atau kombinasi gaya tarik dan tekan pada cups gigi sehingga tekanan memusat pada cemento enamel junction dan memecahkan ikatan hidroksiapatit pada email sehingga fraktur dan pecahnya struktur gigi. Gaya merusak lateral menghasilkan kompresif stres pada sisi ke arah gigi yang mengalami pelengkungan dan gaya tarik di sisi lainnya.
gaya ini menghasilkan fraktur mikro pada email dan dentin di daerah servikal. Gaya tarik dan tekan yang bergantian menyebabkan melemahnya email dan dentin sehingga gaya tarik dan tekan yang bergantian mencapai batas kelelahan, maka akan terjadi keretakan dan hancurnya struktur gigi. Berdasarkan struktur email lemah terhadap tegangan tarik, sehingga gaya tarik dapat mengganggu kristal hidroksiapatit sehingga air dan molekul kecil lainnya dapat menembus celah antara prisma email dan mencegah pembentukan kembali ikatan interprismatik saat pelepasan gaya. Proses ini menyebabkan hidroksiapatit rentan terhadap kerusakan kimia dan kerusakan mekanis. Afraksi merupakan kerusakan permukaan gigi pada daerah servikal akibat tekanan, tensil, dan kompresif selama gigi mengalami fleksur atau melengkung. Gambaran klinis afraksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelainan ditemukan pada daerah servikal labial atau bukal gigi. Yang kedua, berupa parit yang dalam dan sempit berbentuk huruf V. Dan pada umumnya hanya terjadi pada satu gigi yang mengalami tekanan eksentrik, pada oklusal yang berlebihan atau adanya halangan yang mengganggu oklusi. Itulah patogenesis dari afraksi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton.